Antibiotik. Tahu? Antibiotik tuh sama obat lain juga bedanya kurang tahu. Antibiotik buat radang, buat luka tenggorokan. Ya kalau kena lagi penyakit ada sakit yang luka, radang, ya paling kau beli di apotek resep gitu. Kalau di penjual bebas juga bisa juga gitu, nggak pakai resep gitu. Karena sakitnya alergi, terus gatal-gatal gitu, kasih antibiotik. Iboy, kamu kenapa sayang? Ibu sakit perut? Ya udah, ayo kamu duduk dulu ya sayang ya. Loh, kok oralit? Mana mempan ini ibu pakai oralit? Apa nggak ada antibiotiknya? Ibu, antibiotik itu harus dengan resep dokter. Lagi pula tidak semua penyakit diobati dengan antibiotik. Oh begitu. Oke, terima kasih ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan obat jenis antibiotik yang salah kaprah masih sering terjadi. Sebagian masyarakat masih memahami bahwa antibiotik bisa diperoleh secara bebas. Padahal antibiotik termasuk dalam golongan obat keras yang aturan penggunaannya harus menggunakan resep dokter, sehingga tidak dapat dibeli dan dikonsumsi tanpa pengawasan dan rekomendasi dokter. Antibiotik seharusnya hanya diperuntukkan bagi pasien yang mengalami infeksi bakteri. Namun akibat kurangnya pemahaman tentang jenis obat ini, masih ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa antibiotik bisa digunakan untuk mengobati semua penyakit. Salah satu kasus yang sering terjadi di masyarakat yaitu gejala diare. Sementara untuk pengobatan pertama pada penderita diare, pasien sebenarnya cukup menggunakan oralit yang termasuk obat bebas. Antibiotik adalah bahan senyawa yang membunuh bakteri atau kuman yang ada dalam tubuh manusia. Adapun prinsipnya adalah antibiotik itu bekerja ada satu fase. Apabila biasanya antibiotik itu pemakaian untuk 7 hari. Apabila seorang dokter memeriksa yang kira-kira memerlukan antibiotik, berarti artinya penyakit itu sudah radang atau memang harus menggunakan antibiotik, maka diberikan antibiotik. Antibiotik digunakan sesuai dengan aturan dan dosis yang diberikan oleh dokter pemeriksa, maka pasien harus mematuhi aturan pakai itu. Pemakaian tidak sesuai dengan aturan tentunya akan menimbulkan dampak yang cukup serius. Antibiotik apabila tidak diberikan secara teratur, maka akan terjadi resistensi, yaitu pengulangan penyakit tertentu. Contohnya apabila dia sakit infeksi saluran napas, harusnya memakai antibiotik selama 7 hari. Ternyata si pasien ini tidak patuh dengan penggunaan antibiotik itu, maka penyakit itu akan diperpanjang gitu, maka tidak akan sembuh-sembuh pasien itu. Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit menyebabkan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi menjadi tidak efektif. Aturan pakai antibiotik memang sangat unik ya. Jadi pemakaiannya itu antibiotik harus dimakan rutin selama 7 hari, 3 kali sehari 1 tablet. Apabila kita penggunaannya kurang dari 7 hari,
itu maka penyakit itu seakan-akan akan sembuh, tapi nyatanya akan memperburuk keadaan pasien. Nah, itulah yang disebut resistensi. Jadi antibiotik itu harus pas, artinya penggunaan selama 7 hari harus rutin dimakan 3 kali sehari 1 tablet. Antibiotik di Indonesia tersedia dalam bentuk obat generik, obat merek dagang, obat originator, atau obat yang masih dalam lindungan paten atau obat paten dengan harga yang sangat beragam. Beberapa merek antibiotik dengan kandungan yang sama bisa berbeda 2-10 kali lebih mahal dibandingkan generiknya. Harga di luar batas kemampuan keuangan pasien akan berdampak pada tidak terbelinya antibiotik sehingga bisa berakibat terjadinya kegagalan terapi pada pasien. Pasien pun sebaiknya berperan lebih aktif. Jika mendapatkan resep obat lebih dari 1, tanyakan pada dokter atau apoteker obat mana yang termasuk antibiotik. Jadi sebenarnya pasien itu harus mengerti definisi antibiotik itu apa. Itu. Yang kedua harus mengerti penggunaan antibiotik itu diperlukan pada saat kapan pasien dibutuhkan antibiotik. Yang ketiga, dosis obat itu harus tepat. Penggunaan obatnya, dosis antibiotik harus tepat. Itulah yang akan menjadikan pengobatan yang rasional. Berbagai studi menemukan bahwa sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat, antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Pada penelitian kualitas penggunaan antibiotik di berbagai rumah sakit, masih ada antibiotik yang digunakan tidak didasarkan pada indikasi. Jadi kalau antibiotik itu kan ada kerjanya ya, kerja antibiotik itu ada yang spektrum luas, spektrum sempit itu. Biasanya dokter itu bisa melihat dari gejala-gejalanya apakah si pasien itu perlu membutuhkan antibiotik atau tidak. Jadi selama ini pasien taunya ya kalau sakit harus pakai antibiotik. Pada dasarnya memang tidak semua penyakit itu menggunakan antibiotik. Tadi yang saya bilang bahwa apabila penyakit sudah 3 hari berulang memakai obat tersebut, misalnya obat diare, ternyata tidak sembuh-sembuh, itu harus diberikan antibiotik. Kemudian biasanya dokter itu bisa melihat dari gejalanya radang, misalnya apabila batuk berlendir sudah warna hijau, itu harus pakai antibiotik. Apabila diare lebih dari 4 kali buang air besar, harus pakai antibiotik. Antibiotik digunakan sesuai dengan aturan dan dosis yang diberikan oleh dokter pemeriksa. Untuk itu pasien harus mematuhi aturan pakai itu agar bakteri penyebab penyakit tidak mengalami kekebalan atau resistensi. Fakta masih merebaknya penggunaan obat antibiotik yang tidak bijak tentu menimbulkan masalah. Masih rendahnya informasi tentang obat-obatan menjadi masyarakat cenderung pasrah. Sebenarnya antibiotik itu dibeli harus dengan resep dokter. Jadi tanpa adanya resep dokter, pasien itu tidak bisa mendapatkan antibiotik. Kenyataannya, memang banyak di apotek atau toko obat yang menjual antibiotik secara bebas. Karena pasien ingin sekali untuk mendapatkan antibiotik. Pada dasarnya, pasien itu belum mengerti apa sih fungsinya antibiotik itu. Seorang pasien yang mungkin pada penyakit pertama dikasih antibiotik, kemudian suatu saat dia sakit dengan kondisi yang sama, dia langsung pengobatan swamedikasi. Jadi pengobatan dengan mengobati sendiri. Akhirnya si pasien itu membeli obat di warung, amoksisilin dan obat yang mungkin yang telah pernah dikasih sama dokter itu. Pada dasarnya memang ada suatu kesamaan atau tidak, itu tergantung dari kondisi penyakit pasien. Jadi apabila pasien itu ternyata sakitnya lebih parah dari yang pertama, itu sebenarnya udah nggak memakai antibiotik yang pertama dikasih waktu
mereka berobat ke dokter itu. Bisa jadi dokter itu memberikan lagi antibiotik yang lebih tinggi lagi golongannya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun regulasi dan kebijakan untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik tidak bijak. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait hal tersebut. Pertama, pemerintah sudah mengeluarkan tentang pedoman umum penggunaan antibiotik. Ini ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2406 tahun 2011. Kemudian pemerintah juga sudah membentuk, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, membentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba atau yang kita kenal dengan disingkat menjadi PPRA. Nah, tugas dari komite ini adalah untuk menyusun rencana dan strategi bagaimana mengendalikan resistensi antimikroba di Indonesia. Ya. Nah, komite ini terdiri dari praktisi klinis, ya, kemudian juga para tenaga kesehatan dan juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Ya. Tujuannya selain membuat pedoman-pedoman di bidang penggunaan antibiotik, kemudian juga melakukan advokasi dan melakukan pelatihan pada tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan antibiotik yang bijak. Pemerintah juga untuk penggunaan obat di era JKN terkait dengan antibiotik, pemerintah sudah menerbitkan formularium nasional yang menjadi acuan dalam penggunaan obat di era JKN. Termasuk tentunya di dalamnya adalah bagaimana penggunaan antibiotik untuk mencegah terjadinya resistensi. Pemerintah selama bertahun-tahun turut melakukan sosialisasi dan edukasi kepada tenaga kesehatan yang dilakukannya secara berjenjang, termasuk melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota seperti rumah sakit, organisasi profesi, semacam ID atau IA, lintas program dan lintas sektor, serta akademis fakultas farmasi dan fakultas kedokteran di perguruan tinggi. Dalam pedoman umum penggunaan antibiotik ini diterbitkan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan antibiotik. Pedoman ini disusun oleh para pakar di bidang kedokteran maupun di bidang farmasi, antara lain adalah pakar di bidang farmakologi, farmakologi klinik, mikrobiologi klinik, farmasi klinik, serta juga melibatkan organisasi profesi yang terkait dengan penggunaan antibiotik. Nah, pedoman ini antara lain berisi tentang informasi tentang prinsip-prinsip penggunaan antibiotik, kemudian penggunaan antibiotik pada berbagai kasus dan kondisi medis, serta penilaian penggunaan antibiotik di rumah sakit dan program antimikrobial stewardship pada fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi masyarakat melalui cara belajar instan aktif juga dijalankan dengan memberikan pengetahuan dan melatih keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan rasional. Sosialisasi dan penyebaran informasi juga dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, serta melakukan advokasi dan koordinasi dengan pengambil kebijakan pusat dan daerah. Kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Nah, ini kita lakukan melalui program dekonsentrasi yang ada di Bina Pelayanan Kefarmasian. Di sini pusat melakukan training of trainer kepada tenaga-tenaga farmasi di provinsi. Nah, selanjutnya tenaga-tenaga farmasi di provinsi diharapkan dapat mendidik atau mensosialisasikan apa yang sudah mereka dapat pada tenaga-tenaga kesehatan di kabupaten kota.
Nah, demikian selanjutnya untuk tenaga-tenaga farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat mensosialisasikan dan dapat menyampaikan apa yang sudah didapat kepada pengelola obat di puskesmas maupun di klinik serta di rumah sakit. Kita sudah melakukan pelatihan secara berbendang untuk tenaga kesehatan provinsi. Kita sudah melakukan di 28 provinsi. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini pengetahuan tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik yang bijak akan semakin meningkat dan penggunaan antibiotik yang bijak di Vaskes itu juga semakin ditingkatkan. Mutasi tenaga kesehatan khususnya baik di provinsi maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga terkadang tenaga-tenaga kesehatan yang sudah dilatih tentang penggunaan obat yang rasional ataupun tentang penggunaan antibiotik yang bijak, belum sempat mereka menyampaikan ilmunya pada tenaga kesehatan lainnya, tenaga tersebut sudah dipindah menduduki atau mendapat tugas yang baru. Nah, ini juga menjadi kendala sehingga kita harus melatih kembali tenaga kesehatan yang baru tersebut tentang penggunaan antibiotik. Agar upaya pengendalian resistensi antimikroba khususnya antibiotik menjadi terintegrasi dan lebih komprehensif, Kementerian Kesehatan bahkan telah membentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang melibatkan berbagai unit kerja Kementerian Kesehatan, praktisi kedokteran dan farmasi di rumah sakit, juga perwakilan dari organisasi masyarakat. Berbagai upaya pemerintah ini adalah awal dari sebuah program untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan antibiotik secara bijak. Namun hal ini tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari para apoteker sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pasien. Maka dari itu, apoteker harus lebih bijak dalam melayani pembelian obat, khususnya untuk antibiotik, dengan tidak melayani pasien yang ingin membeli antibiotik tanpa resep dokter. Apoteker pun berkewajiban memberikan informasi kepada dokter atau perawat tentang antibiotik terkait seleksi, regimen dosis, rekonstitusi, pengenceran atau pencampuran antibiotik dengan larutan infus, dan penyimpanan antibiotik. Selain itu, apoteker juga disarankan untuk memberikan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan antibiotik, mencegah timbulnya resistensi bakteri, meningkatkan kewaspadaan pasien dan keluarga terhadap efek samping atau reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam rangka menunjang pelaksanaan program patient safety di rumah sakit. Konseling tentang penggunaan antibiotik dapat diberikan pada pasien atau keluarga pasien rawat jalan maupun rawat inap secara aktif di ruang konseling khusus untuk menjamin privasi pasien. Dalam penggunaan antibiotik ini yang perlu diperhatikan adalah pertama, antibiotik adalah golongan obat keras. Artinya obat tersebut harus diperoleh dengan resep dokter. Jadi kalau ingin pasien akan mendapat antibiotik setelah mendapat resep dari dokter. Jadi harus dilakukan dulu diagnosa yang tepat oleh dokter baru diberikan antibiotik. Jangan membeli antibiotik dengan resep obat yang lama. Ya, jadi untuk mendapatkan antibiotik, pasien harus pergi dulu ke dokter, dan kalau menurut dokter kondisi pasien betul-betul memberikan antibiotik, baru dokter akan meresepkan antibiotik. Pesan kami kepada teman-teman sejawat apoteker yang bekerja di apotek agar tidak memberikan antibiotik kepada masyarakat meskipun mereka meminta bila tidak ada resep dokter. Kemudian juga diharapkan pada para apoteker untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang benar. Ibu, antibiotik itu harus dengan resep dokter. Lagi pula tidak semua penyakit diobati dengan antibiotik. Apoteker, dokter, dan segenap tenaga kerja kesehatan
memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan antibiotik secara bijak. Pemerintah pun turut ambil bagian agar edukasi ini dapat disampaikan secara menyeluruh melalui kebijakan dan regulasi yang ditetapkan. Namun pada akhirnya, kita sebagai masyarakat dituntut untuk turut proaktif dalam mewujudkan harapan itu. Karena kesadaran akan penggunaan antibiotik secara bijak tidak hanya merupakan tanggung jawab para tenaga kerja kesehatan, melainkan kita semua, seluruh warga negara Indonesia.